Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hadirin sekalian yang saya cintai, kita akan melanjutkan seri tafsir motivasi kita. Setelah kita menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah dengan menggali sedikit motivasi yang ada padanya, maka kita akan berlanjut kepada serial tafsir motivasi yang ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah itu sendiri namanya sapi betina. Ya, banyak kandungannya, ayat-ayatnya banyak bicara tentang masalah hukum, masalah persoalan Bani Israel, persoalan nikah dan lain sebagainya, persoalan cerai dan lain sebagainya. Tapi kita akan sampai di sana. Dan sekarang kita memulai dulu dari ayat pertama dulu. Ayat pertama yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini tentu tidak sedikit orang bertanya-tanya tentang makna dari alif lam mim ini. Tidak sedikit. Hanya persoalannya ada perdebatan yang ada terkait dengan masalah ini. Alif lam mim itu disebut huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran terdapat 28 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini. Misalnya Al-Baqarah, ada Imran, ada dan surah Al-Qasas dan lain sebagainya, sekitar 28 ayat. Ada bunyi alif lam mim, ada alif lam ra, ada hamim, ada tasin, ada taha, ada alif lam ra dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa catatan terkait dengan huruf muqatta'ah ini. Bagi saya, menurut saya ya, pertama, terjadi berbagai perbedaan pendapat berkaitan dengan huruf muqatta'ah ini. Hanya saya lihat tidak satupun dari para penafsir yang menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah ini, huruf muqatta'ah ini, seperti yang ayat pertama ini, yang bisa memberikan kepastian apa maknanya itu. Ada yang mengatakan alif lam Allah, kemudian mimnya malaikat, alif lam dengan lamnya malaikat, mimnya Muhammad dan lain sebagainya. Tapi menurut saya perbedaan itu tidak pernah diberikan kejelasan oleh para penafsir. Yang pertama. Yang kedua, biarlah perbedaan pendapat itu kita jadikan bagian dari khazanah. Jadi khazanah intelektual Islam yang dinamis. Bahwasanya para ulama dalam menafsir merespon ayat-ayat itu ingin mengungkap sebenarnya niat baiknya. Walaupun saya katakan tadi semuanya tidak memberikan kepastian kebenaran itu. Oleh karena itu biarlah bagian dari khazanah intelektual Islam atau kaum muslimin yang begitu dinamis dalam merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu ada beberapa hikmah, paling tidak 3 hikmah yang bisa diangkat, yang bisa digali dari peristiwa surah ayat huruf muqatta'ah ini. Pertama, karena tidak ada yang bisa memastikan kebenaran itu,
apa arti makna yang sebenarnya dari alif lam mim itu, maka paling tidak ada 3 yang bisa kita sampaikan, kita gali. Pertama, uh, Allah mengajarkan kepada kita untuk dapat memilah dan memilih antara proporsi atau wilayah akal atau rasional dan wilayah irasional atau persoalan iman. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa melihat, memastikan bahwasanya ini harus begini, ini maknanya begini. Karena apa? Karena dia itu bisa masuk dalam wilayah irasional. Karena tidak bisa manusia memastikan kebenaran yang ada di balik itu. Allah mengajarkan itu untuk memilah dan memilih mana wilayah rasional, mana wilayah iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga mengajarkan dengan huruf-huruf ini untuk pandai, untuk cerdas, mengukur kemampuan kita, mengukur kecerdasan kita. Bahwasanya tidak semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu lalu bisa ditafsirkan secara rasional, dalam tanda kutip secara rasional, atau dipaksakan untuk selalu diungkap. Karena apa? Di sana kita terbatas, rasionalitas kita terbatas dengan kenisbian kita. Biasanya kalau rasional bicara tentang masalah empiris, hal-hal yang real, hal-hal yang ada, hal-hal yang bisa dikaji. Nah, huruf muqatta'ah ini bisa jadi bagian dari hal-hal yang irasional yang tidak begitu signifikan untuk kita persoalkan secara rasional. Karena itu kita perlu mengukur kemampuan atau kapabilitas kita. Diajarkan untuk begitu. Yang ketiga, nah, ada kecerdasan di dalam diri manusia itu paling tidak ada 3 kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, bisa jadi ini tidak bisa ditangkap oleh kecerdasan intelektual kita, tapi bisa ditangkap oleh kecerdasan spiritual kita. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual itu berkaitan dengan persoalan hati nurani, persoalan iman, persoalan keyakinan, persoalan kepada keyakinan kepada hal-hal yang ada di luar batas intelektualitas kita. Nah, di sanalah ada unsur iman. Oleh karena itu, sangat dalam konteks hubungannya dengan huruf muqatta'ah ini, alif lam mim ini khususnya, maka sangat bijak bagi kita itu terus mengasah kecerdasan spiritual itu sehingga bisa menerima apa yang memang sebenarnya tidak bisa diungkap oleh rasionalitas kita. Nah, itu. Oleh karena itu, jadilah dengan demikian kita menjadi orang yang sangat realistis dalam mengungkap persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa diungkap oleh rasional kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang sangat realistis, tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang sangat realistis dan empiris, kemudian jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Tidak enak mengikuti hawa nafsu. Capek. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.